Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Perkenankanlah, saya Arwani Abdirrahman dari kelompok 2 mata kuliah Syaraf. Saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang nun taukid. Adapun bisa kita saksikan bersama, di mana saya sudah menulis untuk materi kita kali ini, yaitu berjudulkan nun taukid. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari nun taukid secara umum atau secara mudahnya. Nun taukid itu nun yang masuk pada kalimat fi'il. Dan adapun fungsinya ataupun konsekuensi non taukid itu masuk kepada fi'il itu adalah untuk memberikan suatu kepercayaan atau menghilangkan rasa ketidakpercayaan pada sesuatu yang telah diucapkan kepada seseorang. Itu pengertian secara mudahnya. Intinya itu taukid itu memberikan suatu kepercayaan agar orang yang diajak bicara itu bisa mempercayai dengan pembicaraan yang telah dijelaskan. Itu non taukid. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang halatus sami'. Halatus sami' itu keadaan orang yang mendengar. Keadaan orang yang mendengar tentang perkataan yang dimana perkataan itu mengandung taukid. Halatus sami'. Adapun halatus sami' itu ada 3. Yang pertama disebut dengan khalid dhihni. Khalid dhihni itu artinya bila syakin duna taukid. Maksudnya itu khalid dhihni itu diperuntukkan bagi orang yang awam, yang tidak tahu menau tentang sesuatu yang dibicarakan itu sungguh atau tidak. Makanya untuk orang tersebut tidak begitu memerlukan nun taukid dalam pembicaraan. Makanya di sini dijelaskan bila syakin duna taukid. Seseorang itu tidak memiliki keraguan dan pula juga tidak begitu memerlukan adanya ketaukidan dalam menjelaskan sesuatu tersebut. Adapun yang kedua itu disebut atau istilahnya yusyak, yasyak atau itu. Yusyak ini diperuntukkan kepada orang yang memiliki rasa ketidakkepercayaan sedikit. Makanya di sini disebutkan bitaukid, diperlukannya adanya non taukid dalam pelafalan suatu kalam. Kalamnya itu membutuhkan non taukid agar menumbuhkan suatu kepercayaan bahwasanya yang disampaikan itu benar adanya. Adapun yang ketiga yaitu istilahnya mungkar. Mungkar ini diperuntukkan bagi orang yang mungkin sama sekali tidak mempercayai sesuatu yang telah diberitakan. Makanya di sini disebutkan aksaru minat taukid. Lebih banyak taukidnya, 1 atau bahkan lebih. Nah, untuk contoh mungkar ini saya sudah memberikan contoh di mana contoh ini ada di dalam nas Al-Qur'an di surat Al-Asr pada ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Nah, di sini kita identifikasi satu persatu. Nah, untuk mungkar sendiri tidak hanya membutuhkan taukid. Bahkan orang ini yang sama sekali tidak memiliki rasa kepercayaan juga membutuhkan qasam. Karena dalam umumnya orang Arab itu apabila sudah menggunakan kata qasam itu sudah pada tingkatan benar-benar hal tersebut harus diyakini. Mari kita identifikasi satu persatu.
Yang pertama di sini pada ayat ini menggunakan wawu qasam wal asri. Nah, yang kedua juga menggunakan inna. Nah, yang ketiga menggunakan lam. Nah, meskipun di sini tidak tertera adanya non taukid ini, paling tidak dalam ayat ini itu sudah membuktikan adanya seseorang itu yang memiliki halatus sami'nya itu seorang yang mungkar. Nah, juga saya juga ada mungkin hanya itu saja satu contoh buat pemahaman atau gambaran bagi teman-teman buat adanya mungkar ini, contoh dari mungkar. Nah, kemudian untuk non taukid sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada non taukid khafifah, ya maaf ini Pak. Yang pertama itu ada non taukid khafifah yang biasanya digunakan itu menggunakan nun berharokat sukun. Nah, yang kedua itu non taukid saqilah. Biasanya itu non taukid dengan syakal tasdid dan harokat fathah. Nah, kenapa ini kok dinamakan khafifah dan saqilah? Untuk khafifah tersendiri dalam pelafalannya itu ringan, dan yang saqilah itu dalam pelafalannya itu dianggap lebih berat. Nah, di antara khafifah dan saqilah ini untuk memberikan suatu taukid beda atau tidak? Itu sama, sebenarnya itu sama, hanya saja yang disebut khafifah dan saqilah itu dalam pengucapannya. Baik, kita akan masuk pada non taukid yang masuk pada fi'il. Yang pertama ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang memiliki adapun zamannya itu sekarang atau yang akan datang. Itu fi'il mudhari. Nah, dalam fi'il dan non taukid yang masuk pada fi'il mudhari itu ada 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua jaiz, yang ketiga mamnu. Wajib itu harus, jaiz itu diperbolehkan, dan mamnu itu tidak diperbolehkan atau dicegah. Nah, kita bahas yang pertama, wajib. Jawaban lil qasam. Adapun non taukid yang masuk pada fi'il mudhari, hukum yang pertama itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena non qasam itu sebagai jawab, non taukid itu jawaban lil qasam, jawab dari qasam atau sumpah. Nah, hukum yang kedua itu jaiz. Dimaksudkan itu diperbolehkan. Ketika apa? Muqtaronan bila mil amr. Apabila berbarengan dengan lam amr. Nah, yang ketiga mamnu atau dicegah, yaitu apa? Ma laisa fihi syurutu wa jawabu. Syurutun wa jawabu, yaitu tidak adanya sesuatu di dalam tersebut syarat ataupun jawabnya. Nah, mengenai contoh-contohnya saya akan menuliskan sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini saya menuliskan contoh dari contoh-contoh non taukid yang masuk pada fi'il mudhari. Adapun contoh-contoh dari 3 hukum tersebut, yang pertama hukum wajib. Adapun hukum wajib yang itu suatu jawab dari qasam. Nah, inna taukidnya itu sebagai jawab dari qasam. Nah, di sini ada contoh, wallahi la'adribannaka. Di sini ada wawu qasam. Wallahi la'adribanna. Nah, di sini non taukidnya. Non taukid ini wajib hukumnya disebabkan non taukid ini jatuh setelah adanya qasam, menjadi jawabnya qasam. Nah, contoh hukum yang kedua yaitu jaiz, yaitu muqtaronan bilamil amri, bertemu dengan lam amr. Apa itu? Linadhab ila maq'am al-an. Nah, linadhab, atau di sini linadhabanna. Nah, di sini kan
linadhab. Nah, di sini itu linadhab itu ketika nanti dikasih non taukid bisa dipasangkan non taukid sakilah, contoh di sini dengan disambungkan. Nah, contoh non taukid khafifah menjadi linadhaban. Nah, ketika disambung dengan non taukid sakilah maka menjadi linadhabanna ilal mab'am al-an. Nah, seperti itu. Jadi non taukidnya itu boleh dipergunakan karena adanya lam amar, ataupun tidak dituliskan tidak apa-apa, seperti halnya tadi sebelumnya linadhab ilal mab'am al-an. Seperti itu. Nah, adapun yang contoh yang ketiga dari hukum non taukid yang masuk pada fi'il mudhari yaitu mamnu malaysa fihi syurutun wa jawabuhu. Nah, dicegah itu sebab karena tidak memerlukan lagi, tidak diperlukan lagi adanya nun taukid. Di sini contohnya nadhab, naktub, atau ini saya contohkan dengan nun mudhara'ah, atau bisa diganti dengan ya yadhabu, yaktubu, atau yang lain yaftahu, naftahu, taftahu, aftahu, dan lain-lainnya. Itu contoh dari non taukid yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, sekarang non taukid yang masuk pada fi'il madhi. Hukumnya seperti apa non taukid yang masuk pada fi'il madhi? Yaitu mamnu'u tauqiduhu binunit tauqidi li annahu qad madha. Adapun non taukid yang masuk pada fi'il madhi itu tercegah atau tidak dipergunakan lagi karena tidak digunakan, atau pentaukidan fi'il madhi itu tidak lagi menggunakan non taukid. Kenapa kok tidak menggunakan non taukid? Karena li'annahu qad madha, karena peristiwa itu atau hal yang diceritakan itu sudah terlampaui. Maka kalau suatu kejadian itu sudah terlampaui, ya sudah, tidak usah tidak perlu ditaukidkan lagi karena peristiwanya itu sudah jelas adanya. Seperti sekarang saya akan menjelaskan non taukid yang masuk pada fi'il amr. Ada dua hukum yang masuk pada fi'il amr ini. Yang pertama, idza kana sahihan fa bi ziyadati nunit taukid fi akhiril kalimah wa fathil harfi ma qablaha. Yaitu ketika fi'il amarnya sahih maka ditambahkannya nun taukid di akhir kalimat dan dibaca fathah pada huruf sebelum terakhir. Seperti itu, sebelum huruf non taukid itu. Ini larinya ke non taukid. Itu yang fi'il amar idza kana sahihan. Nah, contohnya di sini, contoh ijlis. Nah, di sini ada sakilah dan ada khafifah juga. Ijlis itu ketika belum dikenai atau belum kemasukan non taukid, hanya pada ijlis. Nah, ketika kalimat ijlis ini, perintah ijlis itu ditambahi dengan non taukid, kalau sakilah ijlisanna itu untuk muzakkar. Kalau non taukidnya itu khafifah maka jadinya ijlisan. Nah, kalau yang muannas jadinya ijlisinna. Nah, ketika khafifah ijlisan itu ketika mufrad, dan ketika tasniyah ijlisan itu untuk yang non taukid khafifah, dan untuk yang sakilah ijlisan. Nah, itu non taukidnya seperti itu. Nah, ketika masuk non taukid masuk pada fi'il amr untuk jamak, jadinya kalau ketika non taukid itu khafifah jadinya ijlisun. Nah, ketika sakilahnya ijlisunna seperti itu. Nah,
Itu yang idza kana sahihan. Nah, ketika mu'tal akhir diri di harfil ilah dan menolak huruf ilah dan fathahnya. Nah, contohnya lafadz ud'u. Nah, kalau mu'tal itu kan ada huruf ilatnya, yang mana ketika huruf ilat itu tidak disambungkan dengan nun taukid, maka huruf ilatnya itu tidak terbaca atau dihilangkan. Nah, ketika disambung dengan nun taukid, maka huruf ilat yang tidak dibaca atau telah ditiadakan itu ditarik kembali dan diberi sandangan harokat. Contohnya lafadz ud'u. Ud'u. Nah, ini mu'tal. Apabila ini disandangi nun taukid sakilah, maka jadinya ud'uwanna dan difathatkan ud'uwanna. Dan ketika ini ditambahkan nun taukid yang khafifah, maka hanya tinggal diganti dengan nun sukun. Ud'uwan itu ketika khafifah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan nun taukid yang masuk pada kalimat fi'il. Apabila dalam saya menyampaikan banyak kekurangan atau kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam penyampaian saya ada sedikit faedah kepemahaman, silahkan kita ambil manfaatnya bersama-sama. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.